Ibadah kok tidak ibadah sama sah. Kok yang penting kita tidak kacau dengan orang, kita usaha baik-baik, kita tidak urus orang pu urusan. Itu berarti sudah tidak ada lagi yang khusus bagi Tuhan. Burung pipit dijual 2 duit, 5 ekor 2 duit. Duit itu mata uang paling kecil di zaman dulu. Kalau sampai 5 ekor 2 duit berarti ini burung pemurah tidak ada 2. Tapi Tuhan bilang jangan takut karena rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Baik yang rambut panjang, rambut pendek, gugur, botak, itu semua Tuhan tahu. Jadi jangan takut. Tuhan tahu kita siapa, bahkan sampai ke kedalaman jiwa kita. Tuhan tahu. Jangan takut. Waktu Tuhan bilang jangan takut, waktu Tuhan bilang jangan takut, bukan berarti dia bilang kita akan hilang dari rasa takut. Bukan itu. Bukan sebuah keadaan tanpa rasa takut. Tapi pesan yang paling utama Tuhan mau kasih tahu bilang begini. Masalah itu ada ya, resiko ada itu ya, tapi dalam perjalanan dengan Tuhan semuanya akan baik-baik saja sampai pada tujuan. Jangan takut. Saya suka pakai contoh ini, ibarat kalau kita pilih dulu Ramayana Lipo pertama kali baru dibuka, kok ada itu tangga yang jalan itu nama apa lain? Eskalator itu. Kita bawa tante dari kampung pergi, kok kita mau naik, tante naik tante, ketika dia tidak mau, apa yang kita lakukan? Satu, kita kan pasti kasih contoh, begini tante. Kalau ternyata dia masih takut juga, yang kita lakukan adalah pegang di tangan, tarik kas naik, jangan takut. Itu yang Tuhan maksudkan. Tuhan suka contoh banyak. Tuhan mendampingi, menyertai kita, jangan takut. Cinta dengan kasih beda atau tidak? Cinta dengan kasih beda atau tidak? Tidak atau beda? Tidak tahu Pak. Pokoknya Pak mau ngomong apa omong sah. Ya. Cinta dengan kasih beda atau tidak? Beda. Dia pun beda di mana? Cinta itu bukan cinta, bukan. Cinta itu adalah anak dari kecocokan jiwa. Karena kita rasa cocok, maka kita bangun sesuatu yang dipunama cinta. Makanya banyak orang ketika dong tidak suka, kita tanya, kenapa kau mau berhenti? Rasa keson cocok lepak. Tidak cocok. Cinta itu anak dari kecocokan jiwa. Tapi kasih bukan itu. Kasih mau cocok atau tidak cocok, dia kasih di situ. Dia tidak perlu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya dan seterusnya. Dunia mau menolak dia, kok tidak, tetap dia berikan anaknya. Dunia mau sambut dia atau tidak, dia berikan anaknya. Tidak soal kecocokan. Dia selalu jauh lebih besar dari sekedar kecocokan. Ada pengorbanan di situ, tidak menuntut balas. Tidak menuntut balas. Dia kasih, tidak hitung-hitung di situ. Ini dia. Tapi yang kedua, Alkitab memberikan pesan bahwa kasih persaudaraan adalah ikatan persaudaraan yang sangat kuat oleh karena ada kasih di situ. Kasih yang tadi tidak menuntut balas. Contohnya gampang, sama seperti hubungan orang tua dan anak. Kita mau kasih pisah dong susah. Kita kasih kita pu anak dong retret 2 hari sedih pu mama dong ikut dari pagi sampai malam. Jadi kita gabung retret anak-anak dengan ibu-ibu. Tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena hubungannya sangat kuat, sangat sulit dipisah. Kasih persaudaraan yang seperti inilah yang membuat banyak orang tua tidak hitung-hitung. Orang tua tidak hitung kenapa dia harus besarkan dia pu anak. Dia tidak pakai hitung. Dia tidak kasih tahu bilang, anak lu besar, ini catatan dari pertama waktu lu lahir tanggal 7 Mei itu, mama waktu itu sakit dan ada tebus obat berapa kok begitu lu lihat enggak? Tidak ya orang. Oleh karena kasih yang begitu kuat, orang tua jarang sekali titip dia pu anak di mana-mana, biar dia ikut sah. Kok satu koko begini, satu taruh begini, satu taruh dia bawa saya. Tapi banyak anak oleh karena alasan kesibukan dong titip dong orang tua di mana-mana. Dia itu tua dulu. Kita sibuk memati ini. Begitu ya. Tapi orang tua dong talan ludah saya namanya botong puana aja. Tidak apa-apa, ikut sah.
Itu kasih, tidak memperhitungkan sesuatu. Kalau saudara tidak mampu menolong saya ketika saya susah, minimal saudara berdoa buat saya, tanpa harus saya tahu. Pikirkanlah 1-2 orang yang akan saudara doakan hari ini. Mungkin mamantu kok, mungkin ipar kok. Berdoa pikirkan ini. Saudara tidak boleh hanya sekedar terlihat rohani, tapi memang harus bagus-bagus. Ada satu guru di sekolah Kristen, satu guru baru, dia masuk sekolah begini, di ruang perlengkapan kalau mau buka ini lemari, ternyata kombinasi nomornya suka tahu dia tadi mah dia lupa. Ya dia pulang datang, dia kasih tahu pendeta yang keluar itu sekolah, Pak Pendeta, saya sudah lupa ini nomor kombinasi lemari, jadi tidak bisa buka ini. Oh, lebah, mari kedua pi. Sampai sana Pak Pendeta tekan 2 kali, sudah 2 nomor, terus Pak Pendeta agak ragu sedikit. Terus Pak Pendeta angkat muka ke atas sambil mengucapkan 1-2 kalimat. Terus dia tenda saya begini, terbuka. Ini guru baru pun kagum. Woi Bapak, saya kagum sekali dengan Bapak. Bapak ini ketika tidak ada masalah, Bapak tinggal menengadah ke atas langsung. Pak Pendeta belum jam begitu juga. Ini nomornya ada tulis di situ. Jadi saya angkat muka tuh saya lihat. Kadang-kadang kita menipu orang dan kita pun tampilan yang sepertinya rohani sebenarnya. Padahal jam begitu tulus-tulus memang salahnya pendeta dia suka kasih tahu memang habis baru dia bilang. Tapi jangan jadi orang yang tampilannya rohani, isinya roh halus. Saya kira itu tidak sehat itu. Memandang dengan merendahkan, itu kekerasan fisik, psikis. Memandang rendah orang, memandang. Jangan. Mengucilkan. Kadang-kadang ini anak-anak dong kucilkan dong pun mama, dong pun bapak, tagal papa mama sutua dong taruh papa mama di kamar kecil satu dekat gudang atau dekat tangga naik itu, baru dong bilang kalau tamu datang nah mama jangan keluar teh mama kamu mau sini, aduh itu kekerasan itu. Tidak boleh melototi dan mencibir. Saya sulit melakukan yang ini, yang melotot dan mencibir itu. Saudara jangan lakukan itu. Saudara-saudara, sebagaimana sekolah, maka rumah sebagai sekolah pun harus punya waktu sekolah. Pertanyaan pentingnya adalah, waktu sekolah di rumah itu kapan? Jawabannya ialah, seluruh waktu sepanjang saya dan saudara ada di rumah, itulah waktu sekolah bersama-sama. Waktu di mana kita tidur, waktu di mana kita makan, waktu di mana kita berbicara, waktu di mana kita melakukan segala aktivitas bersama di rumah, itu waktu belajar. Bukankah waktu-waktu kebersamaan kita menjadi hilang? HP kita asik masing-masing toh? Dan kita pun sendiri. Bahkan beberapa laki-laki dia tidak mau dia pu HP, dia pu istri lihat. Hai, negara pu rahasia apa sampai istri juga tidak boleh tahu. Dia baca pas ibu lewat dia begini. Itu, saya rasa dia petugas dari dinas rahasia itu. Buka sedikit, berani kok tidak? Bapak dong berani kok tidak? Kasih ibu baca. Ini dong pakai pola rumit. Pakai sidik jari lah, pakai apa lagi. Pas ibu datang ke mau taruh dia sengaja bilang. Jadi tidak terbaca. Hai, apa yang terlalu? Biar aku mau baca tuh. Saya hari pernah baca orang satu ustaz dia tulis begini. Istri ambil HP saya tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu su hapus kok belum. Jadi sepanjang di rumah itu waktu kita belajar bersama.
sepanjang, seumur hidup ketika kita masih bersama-sama. Hal-hal yang mengancam kasih persaudaraan sekaligus kekudusan. Pembacaan tadi mengisyaratkan beberapa hal. Satu, yang akan membuat ini semua jadi hancur kalau pertama ada egois di situ. Egois. Tahu egois? Tahu kok tidak? Saya juga tidak tahu. Pokoknya tiap hari saya ngomong egois, saya tidak tahu dia pemaksud. Egois. Coba angkat tangan yang egois dulu. Egois itu suka supaya dia yang paling baik, dia memenangkan segala sesuatu. Dia harus paling didengar. Dia harus yang juara satu. Padahal bukan lomba. Kalau orang hanya kepingin menang padahal bukan lomba, itu orang bermasalah secara psikologis. Masa tidak lomba juga dia mau juara? Berarti ada sesuatu yang tidak kesampaian. Maka kita harus menolong dia supaya dia menang sesuatu. Kita ikutkan dia di satu lomba tertentu. Buat lari karung atau gigit kerupuk atau supaya dia menang. Kalau tidak buat begitu tiap hari nanti dia egois. Dia rindu untuk memenangkan sesuatu di situ. Dan itu bermasalah. Ini menghancurkan persaudaraan. Persaudaraan yang rukun tidak bisa dibangun di atas dasar egois. Tidak bisa dibangun di atas dasar karena saya orang paling hebat. Tidak bisa. Karena saya yang menolong Anda semua. Tidak bisa. Karena kamu waktu belum punya apa-apa, itu modal saya punya. Tidak bisa. Egois namanya. Dan persaudaraan yang rukun tidak bisa dibangun di atas ini. Sekali lagi, tidak bisa. Kedua, persaudaraan yang rukun itu tidak bisa dibangun di atas sakikir. Tahu sakikir kok? Saya susah omong yang bahasa Indonesia, tapi sakikir, kakeek itu tidak bisa dibangun di atas persaudaraan itu. Kasih persaudaraan tidak bisa dibangun di atas kakeek. Tidak bisa. Tapi juga tidak bisa dibangun di atas pemborosan juga. Piko itu orang baik sekali, jadi tiap hari botol selum dari pagi sampai malam di situ. Nanti dia tidak bisa. Satu saat ketika saya masih ada di Kaneno. Kaneno itu kira-kira 15 km dari Winlasi. Saudara tidak usah cari di Google. Tidak ada. Dulu waktu saya di sana itu memang susah. Itu kalau musim hujan itu anjing sata tanam. Kalau anjing sata tanam apalagi motor metik tidak pakai di sana. Saya ada di situ kira-kira 3 tahun. Satu saat dalam perjalanan pulang ke Soe, kira-kira jam 6:30 malam, saya dengan motor, ternyata di bundaran di Winlasi ada satu nona mau ke Soe. Dia punya motor juga, tapi kan itu daerah perbatasan, dia mungkin sedikit takut, apalagi dia perempuan. Dia dengar saya bunyi motor dari sana datang, mungkin dia takut saya lewat. Dia lompat ke tengah. Dia bilang, "Kak." Saya dalam hati, "Kak, nah ini malam," makanya dia bilang "Kak." Kalau siang pasti dia bilang "Om." Tapi sudahlah manfaatkan malam itu. Ketika dia bilang "Kak," saya bilang "Iya, Dek." Biar sedikit berimbang toh. Tidak mungkin dia semangat bilang "Kak," terus saya bilang "Omong, Deng." Kan itu tidak sopan. Langsung dia bilang begini, "Kakak mau pisau Iya. Boleh kita sama-sama?" Saya bilang, "Kenapa tidak?" Kami dua jalan sama-sama. Saya ambil kiri, dia sedikit di tengah. 3 kilometer kira-kira kami sampai Kie. Ada orang bawa motor lari kencang dari dia pun belakang. Datang hampir serempet dia. Saya tahu bahwa dia kaget dan dia marah. Ini orang lari hilang di jauh sana. Saya bilang dia begini, "Non, kira-kira itu laki-laki tadi yang bawa motor itu kalau celaka kau mati, kira-kira dia masuk surga kau tidak?" Ini nona bilang, "Ya macam begitu itu tidak masuk, ya macam begitu itu tidak masuk." Terus saya bilang begini, "Tapi kalau nona yang celaka kau mati, kira-kira masuk surga kau tidak?" Dia bilang, "Tahulah ini." Saya bilang, "Kita boleh klaim semua orang tidak masuk surga, tapi kita sendiri tidak yakin masuk surga." Lantas saya bilang di dia, "Non, kakak dulu begitu. Kakak takut
kalau mati masuk di mana. Tapi waktu kakak tahu bahwa Tuhan itu lahir untuk kakak, bangkit untuk kakak, mati naik ke surga untuk kakak, kakak tahu sekarang bahwa mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga. Jadi kok kakak bisa yakin begitu? Iya, kok Tuhan yang kasih yang besar datang mau menyelamatkan kita. Nah, dia bilang kalau begitu kakak tolong berdoa kasih saya. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan, tapi kami dua tidak tutup mata. Sebab berani kami dua tutup mata, selesai malam itu. Tapi saya hanya mau kasih tahu poinnya adalah jangan takut untuk menyampaikan itu. Kadang-kadang kita takut bayangan. Kenapa kita mesti berdoa untuk orang lain? Kenapa gereja harus sibuk-sibuk berdoa bagi dunia? Karena kita menjadi bagian dari semua orang, dan kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita menjadi bagian dari semua. Saya percaya Kristus. Ada orang di Amerika juga percaya Yesus, toh? Ada orang di Singapura, di Malaysia, di Jakarta, di Niki-Niki, di Sunu, di Menela Petu. Kita menjadi bagian dari semua. Karena itu saya harus berdoa bagi mereka. Kita bukan sekedar masing-masing akan berdiri supaya dia mempertahankan dirinya sendiri kuat di situ, tapi semua orang menjadi bagian. Kalau ada satu orang yang hari ini saudara lihat dia tidak suka, ambil waktu sedikit untuk berdoa kasih dia sebentar. Ada satu orang di sini yang saudara tidak suka kok. Jangan angguk kepala. Nanti habis ini berdoa sedikit buat dia toh. Kan tugas kita begitu. Misalnya kalau saudara tidak suka ada satu orang di muka sini pakai baju hitam, ya kalau saudara ambil waktu sedikit berdoa ke dia toh. Kan tugas kita nah begitu. Mempermalukan orang di hadapan umum. Kita semua ini kan butuh dihargai toh. Di hadapan umum baru kita permalukan orang tua, itu tidak baik. Tidak baik. Berhenti, bertobat di situ. Menolak dengan kata-kata yang kasar. Ya. Jangan. Berangkat. Saya tidak setuju. Tidak boleh kamu. Oh, apa? Hati sakit. Atau mungkin kita pakai bahasa-bahasa tubuh yang tidak baik. Bahasa tubuh yang kiri-kiri begini. Saya catat, ini saya kutip juga ini saudara-saudara. Contoh, memandang dengan penuh ancaman. Saudara pernah memandang dengan penuh ancaman? Saya lihat saudara memandang saya ini penuh ancaman. Memandang penuh, saya pakai contoh, izin awkward. Kita ini kalau anak dong beribut, kalau pas ada tamu terhormat datang, stop. Kita tidak melakukan kekerasan itu sebenarnya baik bagi kita. Saya tadi malam renungkan, saya pikir, wih kalau memang betul kita ikut ini, itu baik bagi kita. Oh, mungkin kita pun darah stabil. Mungkin yang kasih hanya seisa. Tapi itu tidak dengan ini. Jadi memandang dengan cara penuh ancaman, jangan. Atau memandang dengan sinis. Coba saudara pandang saya dengan sinis, coba. Sinis itu kekerasan psikis. Baru begitu so. Sinis itu jangan. Mendiamkan. Kalau suami istri ada kala itu jangan saling diam. Ini bapak mama dong kalau bakalai diam kok. Atau berangkat keluar dari rumah bilang, kenapa? Wih, jangan saling diam. Omong. Papa marah kok, omong. Bapak son omong, betul mau omong ini. Jangan saling, kita tuh kalau didiamkan tuh tidak enak. Tidak enak. Bangun tidur baru kita bilang, salam sayang. Dia bilang. Makan ya. Minum. Nah mati. Jadi diam itu kadang-kadang kita memicu sesuatu. Memang diam, tak selamanya diam itu
emas. Kadang-kadang dia seng juga. Jangan mendiamkan. Atau saudara-saudara, sebagaimana sekolah, rumah sebagai sekolah itu harus punya kurikulum yang jelas. Dia harus punya kurikulum, perencanaan yang baik, dan seterusnya. Kurikulum. Lalu apa kurikulum sekolah-sekolah di rumah? Ringan saja, kurikulum sekolah-sekolah di rumah itu adalah Alkitab. Ikut saja Alkitab. Tetapi setiap kali bicara Alkitab, saya selalu ingat pengalaman-pengalaman sepanjang jadi pendeta jemaat. Saya jadi pendeta jemaat, kalau bertamu di jemaat rumah itu saya tidak suka bawa Alkitab. Sampai baru saya bilang, Bapak, angkat ambil Alkitab dulu. Wah, itu bab tua di belakang lama sekali baru dia datang. Dia datang itu menarik. Ada tulisan di Alkitab sini. Tapi ada yang aneh. Dia fama nobe. Tapi Alkitab tulis Nubat Tunis. Ini dia pinjam tetangga punya ini. Bagaimana saudara melaksanakan sebuah pendidikan tanpa kurikulum? Tidak ada arah. Kalau dong sudah datang begitu kok saya hai, manobena tulis Nubat Tunis. Itu bab tua sumalu-malu. Saya bilang, Bapak ini saya heran. Alkitab tidak ada. Tapi motor dua. Alkitab tidak ada, motor dua, itu hanya dua kemungkinan. Pertama, pasti Papa sudah hafal kas abis ini ayat Alkitab semua. Jadi saya tinggal tanya, Kejadian 3 ayat 2 dah. Waktu langsung ngomong, hafal, saya hafal. Atau yang kedua, mungkin Alkitab harganya lebih mahal dari motor. Sampai motor bisa beli 2, tapi Alkitab tidak ada. Tapi kita semua ada kok, di rumah ada kok. Nah, baik sudah. Saya beli motor, beli auto, nah ingat kok beli Alkitab. Pulang dari sini beli, jangan tunggu nanti kapan Gideon bagi baru kita dapat ya. Kecil itu hai. Kurikulum kita Alkitab. Satu saat saya pulang pelayanan dari Atambua. Saya naik bis malam. Tahu sendiri bis malam itu lari ngeri. Saya duduk dengan satu laki-laki. Karena ini bis lari terlalu kencang. Kami semua tidak bisa tidur. Sampai saya coba korek dia. Saya bilang begini, kakak. Kira-kira ini bis ini kalau tak balik. Kok kita mati. Kakak yakin masuk surga kok tidak. Ini sembarang saja. Saya tahu bahwa dia bermasalah di situ. Saya bilang dia, kakak. Saya dulu takut. Kira-kira mati masuk surga kok tidak. Tapi setelah saya tahu bahwa Yesus itu lahir untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke surga untuk saya, sekarang saya yakin, mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, saya yakin pasti masuk surga. Ada amin kok. Itu. Terus dia bilang, kok kakak bisa yakin begitu? Iya. Kok masa kita manusia yang berdosa begini mau pergi surga? Untung baik Tuhan mau datang jemput kita. Dan itu yang luar biasa. Akhirnya dia minta saya berdoa kasih dia di atas bis. Tidak boleh egois. Satu pagi, saya dan ibu bawa anak-anak mau antar Jonathan ke Air Nona. Terus Dona dan Gian sudahlah siap di Air Nona saja. Baru pulang datang masuk sekolah. Ini anak dong bermain, berlari, segala macam. Yesus 6:30 lebih baru siap. Paksa-paksa dong, siap habis. Kami rasa pasti terlambat. Terus, oke, mau jalan, berdoa. Dona pun doa tuh menari. Tuhan, sekarang kakak Dona dan adik Gian mau ke sekolah. Tuhan tolong supaya kami bisa sekolah dengan baik. Terus dia koma sedikit, dia lanjut. Tuhan tolong supaya saya jangan terlambat. So habis saya bilang, apa? Jangan terlambat. Kamu yang bermain-bermain bawa berdoa supaya tagal engkau na orang lain tunggu. Doa macam apa itu? Itu doa terlalu egois. Kita yang bermain-bermain supaya datang terlambat, tapi kita berdoa, Tuhan, biar kau guru dong bercerita kau sengaja lupa pukul bel. Bayangkan itu terlalu sekali itu anak pun doa. Saya hampir tanya, siapa yang ajar? Saya takut kalau dijawab, Bapak tuh, itu saya takut. Gitu. Jangan bikin doa yang egois sekali. Kan kita ada dalam sebuah persekutuan.
Ada konsekuensi yang harus kita terima sebagai bagian dari sejumlah keputusan yang kita ambil masa lalu. Hari ini kita terima di akibat, toh. Bukan menghindar, bukan hapus seperti tidak, kita terima. Saudara, saya suka pakai contoh ini, saudara tahu, tapi saya mau pakai contoh ini untuk menegaskan lagi. Ada orang tukang minum kopi, merokok, ngerisa, tiba-tiba dia pergi kau periksa di Prodia, ternyata dia punya hati sebelah rusak. Separuh hati telah pergi. Terus dia berdoa, Tuhan minta ampun, Tuhan saya minta ampun. Tuhan kasih ampun kok tidak? Tuhan kasih ampun. Tapi waktu Tuhan kasih ampun, itu separuh hati yang telah pergi itu datang kembali. Dia pipi terus. Jadi ada konsekuensi yang harus kita terima. Karena itu saya mulai poin tadi dengan jaga pikiran, jaga hati, supaya jangan ada konsekuensi yang akan kita terima. Tapi kalau sudah ada konsekuensi, berdoalah supaya kita kuat di situ. Berdoalah supaya kita kuat di situ. Dan orang-orang yang berdoa itu yang akan menikmati kekuatan di tengah-tengah konsekuensi hidup yang dialami sebagai bagian dari pengambilan keputusan di masa lalu. Atau perkara-perkara hari ini yang dialami. Suka menuduh. Itu kekerasan itu. Kekerasan non fisik itu yang suka tuduh-tuduh orang. Tidak lihat tuh dia omong ke lihat-lihat kalau dia tahu sendiri ante. Betul sulam ada itu orang kok betul paling itu orang pun tangan pun cepat, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Berhenti sudah itu kekerasan. Orang dengar begitu orang hati sakit. Kalau kita orang tuduh kita mau kok. Jangan suka bertuduh. Diam. Jangan suka menjuluki orang tertentu. Itu manusia tuh kayak ular, Pak. Ular minyak. Wih, kita pemulut ini ke mana kok juluki orang sembarang-sembarang. Kadang-kadang kita suami istri ini bertengkar bukan saling dengar satu daya lain, tapi suami menghakimi istri, juluki dia istri ini perempuan ini. Ini lahir mulut duluan ini. Hai. Omong yang baik sedikit. Belum lagi omong soal dia orang tua. Jangan. Apalagi menyebar gosip. Menyebar gosip itu tidak baik. Gosip itu pasti barang yang tidak benar, toh. Jangan disebarkan. Itu orang dengar, orang hati sakit itu. Misalnya saudara jalan, saudara kau bilang, katanya Pak Yandi itu berkaya kok di Indonesia. Itu kan saya dengar, saya ke rumah kok begitu. Saudara tolong kok, jangan suka sebar-sebar gosip. Duduk tidak ada karjana. Pakai aplikasi yang ada firman Tuhan, kau dong baca, kau kita dengar, itu lebih itu sah. Daripada kau WA orang kau tanya bilang, sudah dengar kau belum? Kenapa? Aduh, kalau sudah dengar na besan omong. Apa? Pasti su tahu nih. Apa? Sengaja coba tuh. Hai. Gosip tuh ke enak karena kok apalagi kalau duduk-duduk kok bapanas itu, aduh, merintih sudah, itu kekerasan itu. Menurut saudara saya ini cerewet atau pendiam? Oh ya. Orang-orang yang kenal saya pun bapak, terus satu saat dengar saya berkhotbah dan tanya, itu pendeta Nobe? Iya, dia pun bapak yang siapa? Pak Paul. Oh memang, sama. Karena yang ini yang saya sebut, ini orang sebutnya, buah jatuh tidak jauh. Buah jatuh pas. Sama. Orang kenal. Saudara tahu, apa yang terjadi di luar rumah itu gambaran rumah. Apalagi pada waktu terdesak. Contoh, kalau kita di rumah biasa mati, mau jaga diri karena ketika di orang banyak, satu saat di waktu yang sangat terdesak pasti keluar. Pergi. Aduh. Karena ini lulusan dari rumah. Jadi kita mau profilnya seperti apa? Itu 7.000. Jangan anggap remeh hal itu. Kenapa? Saya ini kan kadang-kadang merenungkan ulang. Beberapa orang itu ketika mau nikah doang semangat sekali, semangat menikah yang terlalu tinggi. Menikah bulan Oktober dong telepon Pak Pendeta, kita semua nikah
Kita kapan belajar nikah? Kapan kamu nikah? Oktober. Ini masih Februari ini. Tahan sedikit dulu. Kita percakapan nikah, acara meriah-meriah. Tapi setelah menikah, saudara-saudara, mereka pun semangat itu sudah tidak ada lagi dalam kebersamaan. Istri urus dia pun sendiri, suami urus dia pun sendiri, anak-anak urus dia pun sendiri. Nah yang itu hari kamu semangat-semangat itu. Apa semangatnya hanya di nikah saja? Awas kalau semangat di nikah saja, nikah habis nanti nikah lagi. Ini semangat karena ini. Karena itu bangunlah profil kita tuh seperti apa, mau dibawa kemana di rumah tangga dan seterusnya. Merasa tidak ada yang istimewa, artinya begini. Ya yang penting potong sunika ada cukup sudah, kok namanya suurus. Tidak ada lagi nikah gereja, tidak ada lagi nikah secara kudus. Kita rasa itu beres. Inilah yang mengancam kekudusan. Tidak bisa. Karena sudah tidak ada lagi yang istimewa bagi Tuhan. Sudah tidak ada. Tidak bisa orang berkata bahwa ibadah kok tidak ibadah sama. Kok yang penting kita tidak kacau dengan orang. Kita usaha baik-baik. Kita tidak urus orang pun urusan. Itu berarti sudah tidak ada lagi yang khusus bagi Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Dan kalau sudah tidak ada lagi yang khusus bagi Tuhan, minta maaf, ini ancaman bagi sebuah kekudusan. Ini ancaman serius. Kenapa? Karena lama-lama orang hanya menjadi orang yang hidup di dunia sebagai orang yang sekuler sekali. Sudah tidak lagi bisa membangun kehidupannya dengan lebih baik. Kenapa? Kan tidak ada lagi yang penting bagi Tuhan. Mau datang-datang, kalau tidak datang juga kok saya hidup baik-baik. Tidak ada masalah dengan siapa-siapa. Kan juga materi, no ale masih yang di